Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kembali kita dapat bersama-sama masuk di dalam menara doa kita malam hari ini. Mari persiapkan hatimu untuk masuk dalam hadiratnya. Persiapkan hatimu untuk masuk dalam pujian penyembahan, bahkan di dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa kuasa Tuhan menaungi kita. Kuasa Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Dan percayalah, apapun yang kita lakukan dalam Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tetap setia untuk selalu ikut Tuhan, tetap setia untuk selalu berdoa bagi Tuhan. Mari kita mulai menara doa kita dengan doa, nanti Gembala berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh datang lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan setiap pujian kami, menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kami yang di rumah juga Tuhan, sehingga doa kami Tuhan boleh naik di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau buka Tuhan menara doa ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Saudara, sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan dan doa-doa kita, saya rindu kita baca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dimakan. Saudara, di tengah-tengah situasi kita saat seperti ini, firman Tuhan tetap ya dan amin. Bagaimana hidup kita tetap menghasilkan, hidup kita berbuah bagi kemuliaan nama Bapa. Jangan menunggu situasi yang enak, situasi yang indah, baru kita mau melayani, baru kita mau berkarya bagi Tuhan. Di situasi seperti ini pun, di tengah-tengah pandemi ini pun, di tengah-tengah new normal ini pun, kita tetap bisa menghasilkan. Bagaimana? Yang pertama, hidup kita harus intim dengan Tuhan. Yesus katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sebaliknya, kalau tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang. Dia dicampakkan, kemudian kering, dikumpulkan, lalu dibakar. Bagaimana kehidupan kita bisa menghasilkan di tengah-tengah situasi seperti ini? Kita intim dengan Tuhan, banyak menyembah Tuhan, banyak memuliakan Tuhan, banyak naikkan doa-doa syafaat-Mu, banyak renungkan firman Tuhan. Karena justru mati hidup kita ditentukan dari hubungan ini. Saya tidak hanya sekedar berbicara tentang kematian secara jasmani, karena firman Tuhan katakan kalau tidak tinggal di dalam aku, tidak intim dengan aku nih,
tidak erat dengan aku, kita akan jadi orang terbuang yang akhirnya nanti menjadi kering, kemudian dicampakkan lalu dibakar. Dan itulah kematian yang sesungguhnya, kematian yang kedua, kematian di dalam api neraka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia jasmani kita semuanya akan mati, dipanggil oleh Tuhan, kecuali kalau Yesus datang duluan. Ya puji Tuhan saudara, kita bisa diangkat oleh Tuhan. Itu pun kalau kita tinggal erat dengan Tuhan. Jadi saudara, kehidupan yang menghasilkan itu bukan hanya sekedar karena kita intim dengan Tuhan dan sebagainya, tetapi juga membawa kita pada hidup mati kita selanjutnya. Dan katakan di dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, kota bentengku gunung batu. Seorang raja yang dikelilingi oleh para pengawal tentara-tentara yang hebat, belum lagi istananya dikelilingi dengan benteng yang kuat. Tapi Daud tidak mendapatkan ketenangan dari panglima-panglimanya yang hebat, tentara-tentaranya yang banyak, benteng istana yang begitu kokoh. Tapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Saudara, mari kita makin erat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan di hari-hari ini. Hidup kita semakin tenang, hidup kita tetap sejahtera, hidup kita tetap penuh sukacita. Walaupun mungkin situasi ekonomi agak sulit, belum lagi batasan-batasan di tengah-tengah pandemi ini, tapi tidak mempengaruhi hidup kita, saudara. Suasana hati kita, sukacita kita. Kenapa? Kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Bahkan ketika kita semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, kita bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menangkap kehendak Bapa dalam hidup kita, saudara. Sama seperti doa Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Mungkin banyak rencana kita, saudara, yang gagal di tengah-tengah pandemi ini. Banyak kegiatan kita, banyak rencana kita, apa yang akan kita kerjakan, saudara. Tetapi dari peristiwa yang terjadi hari-hari inilah baru kita sadar bahwa sebenarnya itu yang penting dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kita. Karena memang banyak juga keinginan kita, akhirnya saudara, dengan situasi seperti ini itu semua gagal. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah gagal. Apapun yang Bapa rencanakan dalam kehidupan kita pasti berhasil. Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tangkap apa menjadi rencana Bapa dalam hidupmu, karena justru itulah penting hari-hari ini. Tangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kehidupan yang menghasilkan itu yang berbuah bagi Tuhan. Ketika kita terus berdoa, setiap kali kita berdoa, setiap kali itu juga Tuhan bekerja di dalamnya. Setiap kali kita berdoa itu yang menjadi keretanya Tuhan.
Doa kita itu seperti rel. Ketika kita berdoa ada rel, sudah ada jalurnya, dan keretanya Tuhan akan jalan di situ. Nah, kalau kita tidak berdoa, mana jalurnya, saudara? Di tengah-tengah kemerdekaan bangsa kita itu 75, berapa hari lagi, saudara? Ketika kita berdoa bagi kemerdekaan bangsa kita, terutama untuk pemulihan, kesembuhan untuk COVID-19, pemulihan ekonomi. Ketika kita berdoa, kita sedang membangun jalur di mana kereta Tuhan, jawaban Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan dinyatakan di dalam doa-doa kita. Itulah sebabnya saudara jangan berhenti berdoa. Karena memang itu jalurnya Tuhan bekerja dengan ajaib. Apakah Tuhan bisa bekerja tanpa anak-anak Tuhan berdoa? Bisa, saudara. Bisa. Tetapi kalau Tuhan melakukan seperti itu, apa gunanya kita anak-anak Tuhan di muka bumi ini? Artinya bahwa Tuhan nggak perlu kita, saudara. Tuhan butuh kita, butuh doa-doa kita. Tuhan bekerja di balik doa-doa kita. Ketika kau berhenti berdoa, tidak ada jalurnya Tuhan, keretanya Tuhan, jawaban Tuhan dalam hidup kita. Jangan berhenti berdoa, teruslah berdoa, dan berdoalah terus. Saudara akan melihat hidupmu juga akan menjadi berkat, hidupmu menghasilkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa kita di surga. Kita menyembah Dia. Kita mengagungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus doa hamba-Mu. Bagi setiap anak-anak-Mu, biarlah hidup kami tetap menghasilkan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami mau terus berdoa. Kami menangkap apa menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami semakin erat dengan Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu saat ini. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami tidak takut Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, Engkau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
perbuatanmu di hidupku. Mari kita datang kepada Bapa kita, menyembah. Kami percaya Tuhan, Kau ada tengah-tengah kami saat ini. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagiku. Kami tidak takut Tuhan, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya. Kami mau terus menyanyi Tuhan, kami mau terus menyembah Bapa. Kehebatan-Mu, kedahsyatan-Mu, haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, panggil nama Yesus, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, haleluya.
bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama. Haleluya, haleluya, tiada yang sepertimu Tuhan. Bapa yang dahsyat, hidup mati kami ada dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak khawatir. Haleluya, jadi kehendakmu Bapa, di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu atas anak-anakmu Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Kudus, kudus siapa? Kudus siapa? Jalalah Roh Kudus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kami sembah, kami tinggikan
Gerejamu penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih. Kami sujud Bapa. Belas kasihan-Mu atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa iblis, orang-orang kuat, orang-orang intimidasi anak Tuhan, mendatangkan segala ketakutan, kekhawatiran, kami katakan hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Orang mendatangkan segala kerusuhan tengah-tengah bangsa, orang mendatangkan segala resesi ekonomi, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Maka jangan setiap kami masih ada orang kepahitan, kekecewaan, orang tidak mengampuni, orang kemarahan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kenyang roh kami, hidup kami, kuasai kami anak-anak, penuhi kami Tuhan. Kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia penuh kemuliaan. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Makassar penuh kemuliaan-Nya. Makassar penuh kemuliaan-Nya. Makassar penuh kemuliaan-Nya. Makassar penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Keluargaku penuh kemuliaan-Nya. Keluargaku penuh kemuliaan-Nya. Keluargaku penuh kemuliaan-Nya. Keluargaku penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah ekonomi terjadi dalam bangsa ini, Indonesia tetap penuh kemuliaan Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali bangsa kami ini. Tuhanlah yang mengasihi bangsa Indonesia. Ampunilah bangsa kami Tuhan. Kalau banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, ampunilah bangsa Indonesia. Dan kami mau belas kasihan atas Indonesia,
agar Indonesia kembali penuh dengan kemuliaan Tuhan. Memasuki kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 tahun. Biarlah kuasa Tuhan semakin dahsyat di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19 ini. Tolonglah bangsa kami, tolonglah presiden kami, pemerintah kami dan pusat hingga daerah. Tolonglah Satgas dari COVID-19. Tolonglah para dokter, para perawat, TNI, Polri. Semuanya dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa ada kesembuhan, ada lawatan, ada pemulihan di tengah bangsa ini. COVID-19 semakin menurun Tuhan dan semakin menurun. Dan kami berdoa buat yang terpapar Tuhan, tersuspek dengan COVID-19 ini. Biarlah kuasa darah-Mu yang menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilu-bilu mereka sembuh. Kami rindu Tuhan, semakin banyak yang disembuhkan. Semakin banyak yang disembuhkan. Roh-roh maut dari COVID-19 ini kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan di dalam darah Yesus mengalir tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Pulihkanlah ekonomi bangsa kami. Tolong Indonesia Tuhan. Angkat kembali kemuliaan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Banyak rakyat tetap makmur, tetap sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Cover bangsa kami dengan kuat kuasa-Mu. Cover kota Makassar ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Tolonglah gubernur kami, tolonglah wali kota kami, mereka dapat memimpin daerah ini, kota ini dengan baik dan kehendak Tuhan yang jadi di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja juga tetap Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat. Gereja-gereja tetap berdiri sebagai terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan semakin murnikan gereja-gereja-Mu di akhir zaman ini, karena Tuhan kepala gereja sempurnakan Tuhan, sehingga gereja-gereja tetap menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan, mereka yang sudah mulai keluar dari kasih karunia Tuhan, mereka yang sudah mulai keluar dari pokok anggur ini, Bapa kami berdoa belas kasihan untuk kembali menarik mereka Tuhan. Jangan sampai mereka menjadi kering, mereka tercampakkan lalu dibakar dalam api. Ampuni, ampuni. Dia biarlah seperti anak yang terhilang kembali ke rumah Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah banyak anak-anak yang terhilang kembali ke rumah Bapa. Anak-anak yang terhilang kembali kepada pokok anggur ini, sehingga mereka kembali hidup dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih jamaah anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Agar mereka yang kekurangan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Yehova Jireh. Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Ketika kami mau berseru, kami percaya Tuhan tidak akan mempermalukan. Orang-orang berseru kepada-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau tidak akan mempermalukan. Secara khusus jemaat-Mu GBI Bukit Hermon di Makassar ini jamaah, satu persatu jamaah seluruh jemaat Tuhan, mereka berada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, ada perisai Tuhan di tengah-tengah keluarga, ada perisai Tuhan di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, ada perisai Tuhan dalam setiap keluar masuk mereka. Kuasa-kuasa iblis jerat-jerat maut, maka virus-virus corona kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perisai-Mu yang melindungi kami Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan menjaga sekeliling kami. Maka
Bahkan setiap anak-anakmu yang berdoa saat ini, kuasa Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang meluputkan kami. Dan di akhir doa kami ini, kami tetap menghasilkan bagi kemuliaan nama, berjalan dalam kuasa Tuhan, berjalan dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, Kau baik. Terima kasih. Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau yang kami minta, haleluya. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Makasih Tuhan, sungguh Kau Bapa kami, lebih daripada yang kami minta hari ini, lebih daripada yang kami doakan. Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan mujizat. Dan Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di tengah-tengah apapun yang terjadi di dunia ini, nama-Mu tetap dipermuliakan. Keluarga-keluarga tetap memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu tetap mempermuliakan Tuhan. Karena Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Alfa dan Omega, dan Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan hari ini untuk terus menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semakin erat dengan Tuhan, kami semakin intim dengan Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami, Roh Kudus yang menghiburkan kami, Roh Kudus yang menguatkan kami, dan urapan yang dari Roh Kudus terus nyata sehingga kami terus berkobar-kobar, terus menyala-nyala dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan. Bahkan Tuhan, Kau tahu keadaan anak-anak secara pribadi, lepas pribadi hari ini. Tuhan jadi pertolongan mereka, Tuhan jadi jawaban mereka. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan arahkan hatimu, angkat tangan. Biarlah segala berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus terus memimpin dan menyertai hidupmu sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan berkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.